Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, materi dengan tema mengenal itu daya setan. Tahu bahwasanya segala hal-hal buruk yang di dunia ini terjadi, apa yang menimpa kita tidak lain karena salah satunya faktor dari godaan. Kami dulu merasakan kok setan terus, ya memang setan, karena memang Allah sendiri sudah menegaskan bahwasanya setan itu aduh mubin, sebagai musuh yang nyata. Ya, karena musuh tentu kita diminta untuk mewaspadai, berhati-hati, dan kalau bisa kita mengenali arah sepak terjang musuh itu supaya kita bisa mengalahkannya. Memang bedanya musuhnya tidak nyata, musuhnya tidak kentara. Jadi kita tidak tahu musuhnya ada di mana, lagi di depan kita, di samping, di belakang, kita tidak tahu. Tetapi memang sudah dijelaskan bahwasanya musuh kita itu ada di segala penjuru arah, depan, belakang, samping, ya, kanan kiri, ya, dan yang tidak itu dari atas. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sejak awal penciptaan manusia, ya, di dalam surah Al-Baqarah, nah, ayat 30 Allah menceritakan bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, di mana para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah Engkau ya Allah akan menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah? Ini ciri khas dari manusia. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan puncaknya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh makhluk langit untuk bersujud kepada Adam. Nah, itu ayat 34. Yang pertama, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Saat itu malaikat mau untuk bersujud, tetapi yang tidak mau iblis, illa iblis, yang tidak mau bersujud adalah iblis. Mengapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan diri, merasa lebih baik. Seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sejak awal itulah kemudian iblis kemudian terkutuk dan lalu terusir dari surga. Lalu di sini iblis, apa bedanya iblis dan setan? Jadi sebetulnya begini, semua makhluk yang nggak nampak, di antara makhluk yang nggak nampak itu disebut jin. Dan malaikat, ya, malaikat sudah punya nama. Ya, yang nggak nampak itu adalah jin. Dan jin itu seperti kita manusia. Jadi dia ada yang muslim, ada yang kafir. Mereka juga berdakwah, mereka juga memiliki jamaah, mereka juga jumlahnya sangat banyak. Ya, seperti jumlahnya manusia.
Artinya jin yang ada yang muslim dan jin ada yang kafir atau yang sesat. Nah, yang sesat ini memiliki sifat syaitan. Dinamakan syaitan karena syaitan itu sebetulnya sifatnya dari kata syatona. Apa syatona? Ba'uda yang min rahmatillah, yang jauh dari rahmat Allah, memiliki sifat jauh dari rahmat Allah. Jadi bisa jadi yang gaib disebut setan, yang dohir juga bisa disebut setan kalau dia jauh dari rahmatnya Allah. Maka dikatakan syaitanul insi wal jinni. Setan itu ada yang dari jin, dari kalangan jin, dan juga dari kalangan manusia. Nenek moyang namanya iblis. Jadi iblis itu nenek moyangnya setan. Jadi utama setan itu adalah menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah dan merayu manusia untuk meninggalkan kebaikan secara halus dan perlahan. Jadi tidak ada setan itu maksa, tidak ada pemaksaan dari setan. Hanya merayu, menggiring secara perlahan. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran itu inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kita aja Bu yang semangat, semangat mengikuti. Padahal kita sudah diingatkan jangan mengikuti wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Disebutkan itu khutuwat dalam ayat itu, la tattabi'u, jangan mengikuti. Khutuwat, khutuwat itu jamak dari khutwah. Khutwah itu satu langkah. Di dalam ayat ini tidak dikatakan khutwah, satu langkah setan, tetapi khutwah, langkah-langkah setan. Karena setan ini luar biasa. Kenapa? Gak pernah putus asa, merayu. Kapan terakhir dia akan berhenti merayu kita? Sudah hilang burung ini. Jadi ketika sekarang laut burung, setan itu mati. Maka kenapa jika kita saudara kita najah sekarang mau lebih baik kita temani. Kita menemani agar terakhir kali yang terucap itu kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat terakhir yang kita sampai detik itu. Jadi setan tidak pernah berhenti akan mengganggu kita, siapapun diri kita. Dan setan itu levelnya juga sesuai dengan yang digoda, bahkan di atasnya merusak dan menjauhkan seseorang dari ketaatan, bahkan mengeluarkan seseorang dari agama. Itu sehingga di dalam surah Sad 77 sampai 78 fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi ini percakapan antara Allah dengan iblis terjadi setelah iblis terusir dari surga. Allah mengeluarkan iblis karena iblis tidak mau sujud kepada Adam. Bukan masalah sujudnya, tapi ini masalah ketaatan iblis atas perintah Allah. Dan karena ada sifat kesombongan yang dimiliki, padahal yang berhak sombong siapa? Allah. Maka ketika ada kesombongan itu Allah murka. Maka
iblis dikeluarkan dari surga. Qala Allah fakhruj fa innaka rajim. Dikatakan di ayat 77, qala fakhruj minha. Sekarang keluar kau iblis dari surga. Fa innaka rajim. Kamu sekarang saya anggap terlaknat, terkutuk. Dikatakan rajim, terlaknat, terkutuk, artinya dirajam. Artinya dirajam, dipukul, dipanah oleh malaikat. Nah, rajim, kamu terkutuk, terlaknat. Artinya tidak mendapat rahmat dari Allah. Sehingga dia mengatakan, dan ini kutukan ini berlangsung sampai hari kiamat. Bayangkan berapa ribu tahun, ribuan tahun. Maka qala rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Ya Allah, tanggungkanlah hukuman ini. Jadi kematian yang tidak ditangguhkan, dia diberi waktu yang sangat panjang. Maka Allah memberikan penangguhan itu sampai hari kiamat. Nah, apa yang disumpahkan iblis itu? Dia kan sakit hati ya, Bu. Hanya orang sakit hati itu disumpah. La'uwiyannahu ajmain. Karena diberi waktu sampai hari akhir, maka jin itu mengatakan, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku pasti akan menyesatkan mereka. Artinya manusia. Itu sudah disumpahkan. Pasti saya akan menyesatkan mereka. Tapi dikatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang akan selamat hanya hamba-hamba-Mu yang terpilih. Artinya yang ikhlas, yang betul-betul beribadah dan beriman karena Allah. Ini sudah menjadi sumpahnya iblis. Maka iblis itu misinya harus berhasil. Tidak mau menjadi penghuni neraka sendirian.